Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru ya, sahabat pendidik semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam menjalankan tugas-tugasnya ya. Bapak Ibu guru, sahabat pendidik semuanya dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK ya. Mari kita flashback sejenak ya. Kita refleksi dan kita mengingat kembali tentang kurikulum merdeka ini ya. Saya hanya menyampaikan dan kita sharing di dalam memahami kembali untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka ya. Ini paparan ini ditulis ya, disampaikan untuk Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kurikulum merdeka itu apa? Ya, apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka itu adalah yang utama adalah untuk pemulihan ya, pembelajaran ya, learning loss. Nah, kurikulum merdeka itu untuk siapa? Who ya, untuk peserta didik ya tentunya. Fokusnya adalah peserta didik. Kurikulum merdeka itu kapan harus dilakukan ya? Ini berlaku dari 2022 ya, 2021 2022. Nah, kurikulum merdeka itu di mana ya? Dan ini akan kita bahas bersama dan mengapa harus kurikulum merdeka. Nah, kemudian kurikulum merdeka itu bagaimana? Terutama yang menyangkut dengan literasi dan numerasi ya, berdasarkan hasil PISA itu kita rendah. Nah, menu pembahasannya pertama kita akan bahas dari awal yaitu karakteristiknya. Seperti apa karakteristik kurikulum merdeka, kemudian perubahan pokok apa dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Nah, ini kita akan bahas bersama. Kemudian fokus SKL SD, struktur kurikulumnya ya, kemudian nah ini kita bahas mulai dari karakteristik utama ya. Karakteristik utama untuk kurikulum merdeka, pertama berfokus pada materi esensial. Pembelajaran lebih mendalam pengembangan literasi dan numerasi. Profil belajar Pancasila untuk pengembangan soft skill dan karakter siswa. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas dalam merancang pembelajaran. Jadi pertama pendekatan tematik atau berbasis mapel silakan. CP disusun per fase bukan per jenjang. JP jabatan disusun per tahun ya, bukan per minggu. Jam pelajaran itu disusun per tahun bukan per minggu. Nah, beberapa hal yang berubah di tingkat SD ya. Pertama, penggabungan IPA dan IPS itu menjadi IPAS. IPAS itu mulai diajarkan di kelas 3 untuk memicu anak ya dalam mengelola lingkungan alam dan sosial ya secara komprehensif. Ini diajarkan mulai kelas 3. Bahasa Inggris sebagai mapel pilihan. Jadi bahasa Inggris ini bukan lagi ekstrakurikuler ya. Kemudian mapel keterampilan diganti mapel seni, di mana sekolah menyiapkan minimal satu jenis ya. Jadi untuk mapel keterampilan itu diganti mapel seni ya. Sekolah menyiapkan minimal satu jenis seni ya. Bisa memilih seni musik, seni suara, seni rupa, seni tari maupun seni teater. Silahkan pilih ya yang sesuai dengan yang bisa diterapkan di sekolah masing-masing.
pendidikan Pancasila sebagai pengganti PPKN. Nah, untuk lebih memperkuat penanaman karakter sesuai Pancasila, bukan sekedar teori dan pengetahuan. Nah, ini jadi PPKN diganti menjadi pendidikan Pancasila. Kemudian alternatif pengajar bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris dapat diajarkan oleh guru kelas yang memiliki kompetensi bahasa Inggris. Bisa juga oleh guru bahasa Inggris yang tersedia di SD yang bersangkutan. Yang C adalah guru bahasa Inggris di SD atau SMP terdekat yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya. Atau mahasiswa yang masuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini ya, untuk pembelajaran bahasa Inggris itu boleh oleh guru kelasnya, oleh guru bahasa Inggris yang tersedia, oleh guru bahasa Inggris dari SD SMP yang terdekat, tapi sudah diatur ya, diakui jam beban kerjanya, serta oleh mahasiswa yang termasuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah itu ya. Kemudian fokus SKL SD. Penyusunan SKL SD difokuskan pada mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, menanamkan karakter sesuai dengan nilai Pancasila, menumbuhkan literasi, numerasi untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ini adalah fokus SKL. Kemudian struktur kurikulum ya untuk di SD ini. Pertama, pembagian fase, pendekatan pembelajaran, proporsi beban belajar, dan pembagian belajarnya. Nah, fase perkembangan siswa tingkat SD ini kelas 1 dan 2 ya. Yang fase B itu kelas 3 dan 4 dan fase C kelas 5 dan 6. Capaian pembelajaran disusun per fase, bukan per tahun atau per jenjang. Artinya guru memiliki fleksibilitas untuk menuntaskan capaian pembelajaran. Misalkan fase A, siswa mampu memahami bilangan sampai 10.000. Berarti capaian ini bisa dituntaskan di kelas 1 dan di kelas 2. Atau disampaikan di kelas 1 dan 2 yang penting pada akhir fase harus tuntas ya. Nah, kemudian proporsi struktur kurikulumnya. Pembelajaran dilakukan melalui 2 kegiatan. Nah, ini ya untuk proporsi struktur kurikulum di SD ya. Pembelajaran dilakukan melalui 2 kegiatan. 1 intrakurikuler yaitu 80%, dan 2 pembelajaran proyek pelajar Pancasila atau P5 itu 20%. Jika matematika per minggu ada 4 jam pelajaran ya. JP untuk intra plus 1 JP untuk proyek ya. Jadi kalau misalnya ada per minggu ada 4 jam pelajaran, maka yang 3 JP itu untuk intrakurikuler ya, dan yang 1 JP untuk proyek P5 ya. Nah, sekarang struktur kelas 1 ini ya. Nah, Bapak Ibu sudah ini tentunya sudah punya ininya ya, materinya. Silakan, ini harus dipahami ya struktur kelas 1. Kemudian kelas penerapan ya, implementasinya. Nah, sekarang kita ini kan pembelajaran proyek ya. Profil pelajar Pancasila, pembelajaran berbasis proyek SD dilakukan minimal 2 kali dalam setahun ya. Jadi pembelajaran berbasis proyek SD ini dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Difokuskannya pada apa? Pada penguatan profil pelajar Pancasila yang mengacu kepada SKL, bukan capaian pembelajaran. Mengacunya pada SKL ya, bukan CP ya. Nah, kemudian konsep pembelajarannya. Dalam kurikulum Merdeka itu konsep pembelajarannya adalah pertama, pendidikan berpusat pada peserta didik. 2, pengalaman belajar yang menyenangkan.
3. Mengembangkan kreativitas dan inovasi. Dan 4. Pembelajaran kontekstual. Serta 5. Pembelajaran inklusif. Ya itu ya konsep pembelajarannya ya, ada 5 ini. Nah, pendidikan berpusat pada peserta didik. Nah, ini ciri khas ya, ciri utama dari kurikulum merdeka ya, pendidikan itu berpusat pada peserta didik ya. Jadi bukan pada guru ya, tapi pada peserta didik. Kemudian 2, pengalaman belajar yang menyenangkan. Jadi belajar itu jadi menyenangkan ya, sifatnya harus dilakukan dengan sesuai dengan keinginan siswa ya, dan kompetensi siswanya. Kemudian di kurikulum merdeka itu adalah mengembangkan kreativitas dan inovatif ya. Ini kemudian pembelajaran kontekstual itu seperti apa? Pembelajaran inklusif ya. Nah, itu adalah bagian dari fokus ya dalam pembelajarannya. Kemudian perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran untuk kurikulum merdeka itu adalah CP dan RPP ya. CP acuan utama pembelajaran yaitu intrakurikuler CP dan kokurikuler PPP ya. Kemudian TP dan ATP ada modul ajar ya, ini perangkat ajarnya ya, perangkat pembelajarannya yaitu CP. Kemudian TP, ATP, modul ajar ini harus punya, dan asesmen ini 4 poin ya, 4 yang harus dimiliki ya oleh guru, yaitu perangkat pembelajaran ini ada 4 poin yang penting ya, CP, TP, ATP, modul ajar, dan asesmen. Asesmen ini ada kita bagi menjadi asesmen formatif, asesmen sumatif, raport intra dan proyek, serta KKTP ini ya harus dimiliki. Nah, istilah baru dalam kurikulum merdeka itu apa saja? Pertama, CP ya, capaian pembelajaran. 2, alur tujuan pembelajaran atau ATP. Modul ajar atau RPP ya. Profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka ini ya, profil pelajar Pancasila ada istilah barunya ya. Teaching at the right level ya. Kemudian kriteria capaian tujuan pembelajaran KKTP. Kurikulum operasional di Satuan Pendidikan KOSP. Nah, demikian Bapak Ibu sahabat guru pendidik semuanya ya, apa yang sudah disampaikan ya, mengenal kurikulum ya merdeka sebagai upaya untuk implementasi ya kurikulum merdeka secara optimal ya. Semoga ini yang sekilas ini bisa menambah wawasan Bapak Ibu dan mengingatkan kembali bahwasanya kita sudah harus melaksanakan implementasi kurikulum merdeka ini ya secara full ya, apalagi di tahun 2024 ini kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional ya. Baik Bapak Ibu sahabat guru semuanya, semoga ini bisa menambah ya wawasan. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA lainnya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.